Saya undang tentu saja sahabatku yang keren, Habib Rizik Syihab. Teman-teman di Robitoh, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya. Udah istikharah aja dah para kiai itu. Usolli sunnatal istikharati raq'atin lillahi ta'ala, khusus untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Balawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita terus diberi Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Saudara-saudaraku se-Islam, seiman, semanhaj salafi, dimanapun kalian berada, insya Allah, Allah melihat kalian, Allah melindungi kalian, karena kalian bertakwa kepada Allah, mentaati Al-Quran, mengikuti sunnah Rasul. Saudaraku se-Islam, seiman, dimuliakan Allah, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok hari. Bisa saja hari ini kita berteman baik, berkawan, bercanda, bersenda gurau, tapi esok hari berbeda. Tentu ada penyebabnya, urusan dunia atau urusan akhirat. Kita lihat aja bagaimana akarnya dulu. Persahabatan antara Rhoma Irama dengan Rizik Syihab ketika demonstrasi 212 atau 414 di Monas. Rhoma Irama dan Rizik Syihab satu mobil komando, mereka bersatu padu demo. Betapa kokohnya persahabatan mereka. Tapi hari ini, sekarang ini, mereka berseteru karena masing-masing antara Rhoma Irama dan Rizik Syihab berdiri di masing-masing kubu yang saling berseberangan. Ini kenyataan hidup. Jadi jangan kita anggap hari ini kita berteman baik sama kawan kita, sama rekan kita, ngopi bareng, ngobrol bareng. Esok hari belum tentu begitu. Karena apa? Ada persoalan besar, yaitu akidah, keyakinan. Itulah yang bisa memisahkan pertemanan dan persahabatan. Mari kita lihat ya, bagaimana perseteruan antara Kang Haji Rhoma Irama dengan Habib Rizik Syihab. Saya undang tentu saja sahabatku yang keren, Habib Rizik Syihab. Juga sayang sekali beliau menolak untuk hadir. Katanya dengan alasan, Rhoma Irama nggak netral. Kenapa nggak netral? Karena Rhoma Irama telah mendapat kartu anggota dari PWI. Itu telah diberikan bendera bla 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 bla. Nah, begitu saya lihat sudah tidak objektif. Dia berpihak. Nah, begitu saya selidiki, ternyata dia dapat nasab dari geng begal nasab. Oh, pantes. Belakangan dilantik jadi anggota geng nasab begal nasab, saudara. Wah, dapat panji lagi bendera. Ini fitnah nih, Beb. Fitnah ini fitnah nih. Proses jangan. Takbir. Teman-teman di Robitoh, jangan terima undangannya. Dan saya sampaikan ke Habib Hanif, jangan terima undangannya.
Itu namanya apa namanya? Penyematan jas atau jaket ormas. Itu sering banget aneh Bib. Bahkan jas partai sering disematkan itu sebagai penghormatan, penghargaan. Jadi ente nggak usah ngeliat ke situ Bib. Wallahi saya nggak terima kartu anggota yang ente bilang Bib. Nah ente bohong nih. Tapi aneh maafin ente Bib. Aneh cinta antum. Kalau orang sudah berpihak tidak objektif, nggak bisa. Orang kalau mengundang di podcast ada dua pihak yang berseteru, itu harus objektif. Dia tidak boleh berpihak. Datang aja Bib, nanti bawa tuh jaket FPI, ame jaket Rabitul Alawi aneh pakai, oke? Tapi datang, oke? Biar seimbang Bib. Maka itu saya usulkan ke Robito, tolak undangannya. Hanif tidak usah terima undangannya. Apalagi saya saudara. Jangan sampai nanti saya mengatakan dia mau paksa saya datang, siapa lu? Nah kan kita juga bisa ngomong begitu. Emang dia doang yang bisa ngomong? Siapa lu mengundang gue? Nah karena antum nggak datang Beb, ini saya ngundang lagi nih Kiai Imaduddin untuk mengklarifikasi berbagai macam isu di luar sana. Yang antum juga kan pernah bilang bahwa tesis itu Kiai Imad itu bukan tesis. Kalau tesis itu harus diuji di universitas. Nah ini aneh tanyakan kepada beliau. Jangan bahasa-bahasa begitu nggak boleh dikeluarin saudara. Itu bahasa jelek. Itu bahasa yang bisa merusak silaturahim. Itu bahasa yang bisa merusak hubungan. Sekali lagi kepada sahabatku nih Habib Rizik Syihab, Masya Allah itu udah fitnah aneh nih Bib. Maksudnya begini Bib, ini kan yang namanya forum ini ternyata forum satu-satunya ya, podcast satu-satunya, mungkin ada yang lain saya nggak tahu, yang memberikan ruang untuk kedua belah pihak. Saya sudah sediakan, kapan Ji? Kalau ente mau sebutkan aja waktunya kapan, kita makan siang bareng, kita ngobrol yang enak. Ente mau nanya apa aja, Anda siap untuk jawab. Jadi ada mengatakan Rhoma Irama itu seniman. Dia nggak ngerti nasab, ngapain bahas nasab. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul saudara. Yang nggak ngerti nasab bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya kapan lu belajar nasab? Saya tuh bukan membahas nasab, Bapak. Saya itu menghadirkan orang ahli nasab. Nah, dari orang ahli nasab ini mengungkapkan pendapatnya. Nah, tolong dari pihak yang dibatalkan juga menghadirkan bantahannya. Saudara udah yang aneh-aneh, ada lagi yang bisa ngomong mesemut. Gue juga bisa ngomong ngebotol. Lu nggak paham gue ngomong ngebotol. Astagfirullahaladzim, benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Makanya saya undanglah Gus Romel, saya undanglah Habib Taufik sebagai Ketua Rabitul Alawiyah. Kemudian saya undanglah Habib Rizik, bahkan saya sudah mengundang Habib Lutfi bin Yahya di kantor beliau sebagai one team press. Alhamdulillah sudah diterima suratnya, tetapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu saudara. Nggak boleh. Nah jadi dengan undangan saya ini bukan saya mau ngajarin nasab, bukan. Saya ini kerja saya itu, hai manusia. Bukan ajaran, bukan. Dipelintir-pelintir begitu. Ente tuh kawan ana, sahabat ana sayang ente, ana cinta ente. Kalau ente ingin ngajak diskusi orang-orang yang berseteru dalam soal nasab, berimbang. Jadi saya ini justru astagfirullahaladzim membuka ruang untuk yang pro dan yang kontra, untuk jelas kepada kita umat Islam dan bangsa Indonesia siapa ini Mbak Alwi ini. Kalau turunan Nabi kita cintai habis, kalau bukan kita cintai juga, tapi bukan sebagai surya. Entenya juga mesti objektif, jangan ikut dulu dong ke geng mereka. Kalau ente udah jadi anggota dilantik oleh mereka gimana? Kalau ente udah dapat nasab dari mana, dari mereka bagaimana? Ente nggak bisa objektif.
ini sudah terang benderang bahwa dari 3 aspek ilmu ini kan, penelitian, sejarah, ilmu nasab, tes DNA, kemudian filologi, ini 3 ini sudah dinyatakan mustahil keturunan Nabi. Nah, jangan nanti saudara akhirnya ujung-ujungnya kita semua diundang hanya untuk narik follower aja. Nah, kalau sudah ada berita yang seperti ini meluas tanpa ada yang bisa mengcounternya, wajib kaum Ba'alawi ini merenung karena berat, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah. Nah, yang begitu-begitu jangan kita lakukan. Jangan hanya sekedar untuk menarik follower terus bikin gaduh di tengah-tengah masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian seperti orang-orang yang bertengkar, berselisih setelah datang keterangan yang nyata. Wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan untuk mereka yang seperti itu akan Allah timpakan azab yang berat. Dan ada lagi satu yang saya sesalkan. Dia menyampaikan bahwa Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Dari mana? Kalau ini pernah saya bantah, saya enggak sebut namanya. Saudara, saya bantah. Jangan bilang Ba'alwi ini karena ini geng-geng begal nasab, saudara. Mereka menyebarkan fitnah. Mereka bilang apa? Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Begitu, Masya Allah, Habib-Habibku. Karena kalau ente kekeh, setelah ente tahu setelah ilmiah, ancamannya dari Allah ngeri. Allah ngeri, adzabun azim. Dia itu mendoktrin anak-anaknya, keluarganya di kalangan Ba'alwi itu kalau nenggak minuman keras nggak apa-apa karena dia turunan Nabi. Kalau zina nggak apa-apa, kalau judi nggak apa-apa. Dari mana? Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, "Man da'a ila ghairi abih, fahuwa ya'lam al-jannatu haram." Barang siapa yang mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya dan dia tahu, apakah lagi ini mengaku kepada Nabi Rasulullah SAW. Saya ini Ba'alwi, guru-guru saya banyak dari kalangan Ba'alwi dan banyak dari kalangan kiai, saudara. Keluarga besar saya Ba'alwi, dari datuk saya, kakek saya, bapak saya, paman-paman saya, guru-guru saya, nggak ada yang mengajarkan kami, hei ente keluarga Nabi boleh maksiat sesuka hati. Nggak ada, saudara. Tapi dia tahu, dia tetap kekeh mengakui saya keturunan Nabi. Padahal terang benderang keturunan Nabi, maka surga haram. Saya rasa ini harus direnungkan oleh teman-teman dari Ba'alawi, ya. Bang Haji Roma Irama sudah terlalu jauh. Jadi ya jangan salahkan. Kalau saya mengusulkan Robito tidak usah datang, saya larang. Saya punya menantu Habib Hanif ataupun mantu-mantu saya yang lainnya untuk menerima undangan podcast bersama Bang Haji Roma tentang nasab. Enggak, jangan, karena dia sudah berpihak. Dia sudah ada di kelompok seberang sana, saudara. Nah, kalau sudah berpihak berada di kelompok seberang sana, ya saya minta maaf, kita tidak lagi di barisan yang sama. Itu daripada baca-baca begitu lama, udah istikharah aja dah para kiai itu. Usolli sunnatal istikharati raq'atan lillahi ta'ala, khusus untuk mendapatkan apa namanya itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah Ba'alawi ini merupakan keturunan Nabi atau bukan? Saya yakin kalau para kiai itu beristikharah, Allah akan memberikan petunjuk sebenarnya Ba'alawi ini keturunan Nabi atau bukan. Juga untuk para Ba'alawi sendiri. Coba itu Ba'alawi yang saleh, istikharahlah kepada Allah sebelum tidur. Salat istikharah, ya Allah, setelah salat 2 rakaat, saya ini sebenarnya cucu Nabi atau bukan gitu. Cucu Nabi Muhammad atau bukan. Maka Allah nanti akan memberikan sebuah petunjuk padanya untuk mengetahui apakah mereka cucu Nabi atau bukan. Demikian Bang Haji. Masya Allah, Masya Allah. Pemirsa, menarik sekali bahwa tadi bahwa kita istikharah, umumnya ini tugas para ulama ini, dan ya kita semua untuk kalau nggak percaya nasab, buku nasab ini, meragukan nasab, istikharah untuk mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terutama buat saya ini, buat teman-teman, saudara-saudara, para habaib ya. Para habib ini seharusnya istikharah begitu. Kita renungkan dan
kita bisa bergandengan tangan sebagai sesama muslim. Ya, ini sejarah tentang dibongkarnya nasab Ba'alawi. Karena orang-orang Ba'alawi ini selama ini mereka itu mengaku keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Benarkah orang-orang Ba'alawi itu keturunan Rasulullah? Kalau memang mereka keturunan Rasulullah, benar-benar keturunan Rasulullah, tentu akhlakul karimahnya tidak seperti kita lihat. Kalau ceramah tak lepas dari dongeng-dongeng khurafat. Kalau ceramah tak pernah membacakan Al-Quran, memberitahu ayat Al-Quran, ayat keberapa, surat apa. Tidak pernah membacakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tidak pernah memuji para sahabat, perjuangan para sahabat. Tapi yang mereka puji adalah para leluhurnya, nenek moyangnya. Itu. Bukan kami benci kepada Habib, bukan kami benci. Tapi kami benci dengan perkataan-perkataanmu yang ngaco dan ngawur. Kami nggak benci manusia. Kalau kamu ingin disayang oleh manusia, berdakwalah yang benar. Sampaikan Al-Quran lengkap dengan nama surat dan nomor ayatnya. Kalau bisa perlu rujukannya siapa, kitab mana, kitab Ibnu Katsir. Begitu juga tentang hadis-hadis Rasulullah. Jangan cerita yang ngaco-ngaco. Mi'raj 1 hari 70 kali. Itu jelas ngaconya, ngawurnya, ngibulnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, dalam seumur hidupnya beliau hanya mi'raj 1 kali. Jadi kalau ada yang 70 kali, ini kan ngaco banget. Anda tidak mau diluruskan, Anda tidak mau dinasihati. Berarti Anda itu orang yang sombong. Sombong itu apa arti sombong? Menolak kebenaran. Insya Allah, mari kita selalu berada di pihak yang benar. Siapapun yang kita ikuti, asal dia benar, asal dia menyampaikan Quran, menyampaikan hadis Nabi, tidak ngawur, tidak dongeng khurafat, kita harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.